Kelelawar si penjelajah malam yang sering disangka tikus terbang. Duh, kelelawar lagi. Kalau ngomongin hewan malam, pasti kelelawar ini jadi bintang utamanya. Kebanyakan dari kita, apalagi yang tinggal di kota, mungkin kenal kelelawar cuma dari film horor atau komik Batman. Tapi tahu nggak sih, mereka itu sebenarnya lebih dari sekedar tikus bersayap yang suka gentayangan malam-malam? Nah, ini dia kesalahpahaman pertama. Banyak yang ngira kelelawar itu sejenis tikus, cuma punya sayap doang. Padahal jauh banget. Kelelawar itu masuk ordo Chiroptera, yang artinya tangan bersayap. Unik banget kan namanya? Tangan mereka itu berevolusi jadi sayap, makanya bisa terbang. Beda banget sama tikus yang masuk ordo Rodentia atau hewan pengerat. Jadi, kalau ada yang bilang kelelawar itu tikus terbang, langsung aja kasih tahu. Salah besar. Mereka itu kerabat jauhnya manusia loh, sama-sama mamalia. Ngomong-ngomong soal mamalia, kelelawar itu istimewa banget. Mereka adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang secara sejapi. Burung bisa terbang, tapi mereka bukan mamalia. Ini yang bikin kelelawar keren banget. Tubuh mereka itu didesain khusus buat terbang. Dari tulang yang ringan sampai otot sayap yang kuat. Bayangin aja, otot dada mereka itu bisa sampai sepertiga dari total berat badannya. Gila kan? Oke, lanjut ke soal energi. Kelelawar itu kayak atlet maraton yang lari 24 jam non-stop. Kenapa? Karena mereka punya metabolisme yang super cepat. Detak jantungnya itu bisa sampai 1000 detak per menit saat terbang. Jadi, bayangin deh, tubuh sekecil itu harus memompa darah secepat itu buat terus bergerak. Makanya, mereka butuh banget energi. Ini artinya apa? Mereka harus makan terus-menerus. Ada yang bilang, kelelawar itu bisa makan serangga sampai separuh berat badannya sendiri dalam semalam. Kalau kita kayak gitu, mungkin kita udah jadi gajah. Nah, karena energi yang tinggi dan aktivitas malam hari, kelelawar itu punya strategi berburu dan bertahan hidup yang unik. Kalau kita manusia butuh mata buat lihat di gelap, kelelawar punya jurus rahasia yang jauh lebih canggih. Penglihatan mereka sebenarnya nggak seburuk yang kita kira, apalagi jenis kelelawar buah yang mengandalkan mata dan hidung untuk mencari makan. Tapi untuk sebagian besar kelelawar pemakan serangga, mata itu cuma cadangan. Mereka mengandalkan ekolokasi atau melihat dengan suara. Ini yang bakal kita bahas lebih dalam di babak berikutnya. Tapi intinya, mereka mengeluarkan suara-suara frekuensi tinggi yang kita nggak bisa dengar. Terus nangkep pantulannya buat bikin peta lingkungan sekitarnya. Keren kan? Jadi, kumis dan telinga panjang yang kita lihat di kelelawar itu bukan cuma hiasan, tapi antena canggih mereka. Strategi bertahan hidup mereka juga unik. Kalau musim dingin atau pas makanan susah, beberapa jenis kelelawar bisa tidur panjang alias hibernasi. Tapi hibernasi mereka beda loh. Mereka bisa menurunkan suhu tubuh, detak jantung, dan metabolismenya drastis banget. Ada juga yang unik, namanya torpor. Ini kayak hibernasi singkat. Mereka bisa mati suri selama beberapa jam atau hari buat ngemat energi, terus bangun lagi kalau suasana udah aman atau ada makanan. Jadi mereka bukan cuma pinter terbang, tapi juga pinter ngatur energi dan bertahan hidup. Makanya kelelawar itu populasi dan jenisnya banyak banget di seluruh dunia. Kecuali daerah kutub doang, mereka itu penghuni lama bumi ini loh, udah ada jutaan tahun. Terakhir, soal peran mereka di ekosistem. Jangan salah sangka, kelelawar itu punya peran vital banget. Kelelawar pemakan serangga itu jago banget ngontrol populasi hama. Bayangin, satu koloni kelelawar bisa ngabisin jutaan serangga dalam semalam. Tanpa mereka, mungkin ladang-ladang kita diserbu serangga. Terus kelelawar buah itu penting banget buat penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan. Mereka itu petani alam yang gak digaji. Sayangnya, mereka juga punya predator. Burung hantu, ular, atau mamalia predator lainnya bisa jadi ancaman. Tapi, kelelawar punya pertahanan diri. Selain ekolokasi yang bikin mereka lincah hindarin serangan, beberapa jenis juga punya bau khas atau skema perbangan yang bikin predator susah nangkep. Jadi, mereka itu bukan cuma punya skill terbang, tapi juga punya strategi buat tetap bertahan di kerasnya alam. Kelelawar si pemain racun dalam senyap, fiksi dan fakta. Pernah mikir nggak, kelelawar bisa jadi punya racun atau bisa kayak ular? Nah, ini pertanyaan menarik yang sering muncul di kepala orang-orang, terutama yang suka film fantasi. Jujur aja, kalau kita ngomongin bisa atau racun yang kayak di film-film horor, kelelawar itu nggak punya. Tapi kalau ngomongin racun yang spesial dan unik, ada satu jenis kelelawar yang punya kekuatan itu. Yap, kita bicara tentang kelelawar vampir. Tapi sebelum itu,
Perlu diluruskan, mayoritas kelelawar itu nggak berbisa atau beracun dalam artian umum. Mereka berburu serangga, buah, nektar, atau ikan. Nah, kelelawar vampir ini pengecualian. Mereka makan darah. Jangan bayangkan mereka menghisap darah kayak Dracula di film ya. Mereka cuma menjilat darah. Tapi, di dalam air liur mereka ada zat-zat yang bisa dibilang beracun atau punya efek khusus. Jadi bukan bisanya yang melumpuhkan, tapi kandungan di air liur mereka yang bikin darah terus mengalir. Oke, mari kita bedah racun kelelawar vampir ini. Mereka punya kelenjar air liur yang menghasilkan antikoagulan. Antikoagulan itu semacam zat yang mencegah darah membeku. Jadi saat kelelawar vampir menggigit mangsanya, biasanya hewan ternak seperti sapi atau kuda yang lagi tidur, gigitannya itu kecil banget, gak sakit. Terus, air liur yang mengandung antikoagulan itu keluar dan bikin darah mangsa tetap cair, jadi mereka bisa menjilatnya. Ini bukan racun yang membunuh, tapi lebih ke obat yang bikin luka mangsa nggak nutup-nutup. Mekanisme penyuntikannya juga unik. Mereka punya gigi seri yang super tajam, kayak silet. Jadi, mereka nggak menghisap darah, tapi membuat sayatan kecil di kulit mangsa, terus menjilat darah yang mengalir keluar. Mirip kayak kita nyoblos kertas pakai teniti, terus ngambil tinta yang keluar. Nggak ada taring berongga kayak ulang berbisa. Ini adaptasi yang luar biasa kan? Tubuh kecil tapi bisa bikin luka dan menahan darah agar terus mengalir. Nah, strategi berburunya kelelawar vampir ini memang lain dari yang lain. Mereka itu jago banget nyelinap dan sangat hati-hati. Mereka mendekati mangsa yang tidur, mendarat pelan-pelan di tanah, terus merangkak mendekat. Kadang mereka bisa kayak melompat kecil untuk menghindari perhatian mangsa. Setelah menggigit dan darah mengalir, mereka menjilatnya sampai kenyang. Ini bukan life hoarding dalam artian menyimpan mangsa hidup-hidup, tapi lebih ke memastikan sumber makanan mereka tetap segar dan bisa terus diakses. Kalaupun mereka melumpuhkan mangsa, itu bukan karena racun yang mematikan, tapi lebih ke karena mangsa kehilangan banyak darah secara perlahan jika terus diganggu. Tapi itu kasus yang jarang banget terjadi. Lalu bagaimana efeknya pada mangsa dan manusia? Untuk mangsa alaminya seperti sapi atau kuda, gigitan kelelawar vampir biasanya nggak mematikan asalkan nggak terlalu sering digigit dan kehilangan banyak darah. Tapi masalahnya ada pada potensi penularan penyakit, terutama rabies. Kelelawar vampir adalah salah satu faktor utama rabies di Amerika Latin. Nah, ini yang bahaya buat manusia. Kalau kita digigit kelelawar vampir yang terinfeksi rabies, tentu bisa berakibat fatal kalau tidak segera diobati. Tapi gigitan itu sendiri, tanpa rabies, biasanya cuma meninggalkan luka kecil yang cepat sembuh. Jadi intinya kelelawar vampir itu bukan pembunuh beracun dalam artian langsung, tapi penyebar potensi penyakit yang patut diwaspadai. Tapi ingat, ini cuma satu jenis kelelawar dari ribuan jenis lainnya ya. Kelelawar, si ahli sonar di kegelapan malam. Oke, kalau tadi kita udah ngopi dan ngobrolin soal kelelawar yang disangka tikus terbang dan mitos racunnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin kelelawar itu jadi superhero alam, ekolokasi. Ini dia jurus andalan mereka buat berpetualang di kegelapan malam. Kayak kalau kita lagi nonton film sci-fi. Kelelawar ini punya sensor yang canggih banget. Jadi apa sih ekolokasi itu? Gampangnya gini, ekolokasi itu kemampuan hewan untuk melihat lingkungan sekitarnya dengan cara mengeluarkan suara, terus mendengarkan pantulan atau gemas suara itu. Mirip kayak kapal selam pakai sonar buat mendeteksi objek di bawah laut. Kelelawar, lumba-lumba, dan beberapa jenis burung kayak burung minyak itu jago banget di bidang ini. Mereka nggak butuh mata terang denderang kayak kita buat melihat. Mereka melihat dengan telinga. Gimana cara kerjanya? Ini dia yang keren. Kelelawar itu mengeluarkan suara-suara ultrasonik. Artinya, suaranya itu punya frekuensi yang sangat tinggi, jauh di atas batas pendengaran manusia. Kalau kita manusia bisa dengar suara sampai sekitar 20 kHz, kelelawar itu bisa mengeluarkan suara sampai 120 kHz atau bahkan lebih. Nah, suara-suara ini dipancarkan keluar dari mulut atau hidung mereka. Tergantung jenisnya. Ada yang punya hidung daun aneh buat fokusin suara. Begitu suara itu menabrak objek, misalnya serangga terbang, pohon, atau dinding gua, suara itu akan memantul kembali sebagai gema. Telinga kelelawar dirancang luar biasa sensitif dan punya bentuk yang unik banget. Ada yang kayak corong, ada yang berlipat-lipat buat menangkap gema-gema ini. Dari gema yang balik itu, otak kelelawar dengan cepat bisa memproses informasi. Mereka bisa tahu jarak objek. Semakin cepat gema balik, semakin dekat objeknya. Ukuran objek. Kekuatan gema bisa nunjukin seberapa besar objek itu.
bentuk objek. Perbedaan pantulan dari berbagai sisi objek bisa membentuk citra 3 dimensi di otak kelelawar. Kecepatan dan arah gerak objek, ini yang paling canggih. Kelelawar bisa mendeteksi perubahan frekuensi gema atau efek Doppler yang menandakan objek itu bergerak menjauhi atau mendekati. Dan seberapa cepat. Jadi, kalau ada nyamuk kecil lagi terbang zigzag, kelelawar bisa langsung tahu posisinya dan ngejar. Penerapan dalam kehidupan kelelawar itu luar biasa. Ekolokasi adalah kunci utama mereka untuk berburu di kegelapan total. Mereka bisa dengan lincah menghindari ranting pohon di hutan lebat, menemukan pintu masuk gua yang sempit, dan yang paling spektakuler, mengejar serangga-serangga kecil yang terbang dengan kecepatan tinggi. Tanpa ekolokasi, mereka nggak mungkin bisa bertahan hidup di habitat malam mereka. Selain itu, ekolokasi juga membantu mereka berkomunikasi dengan sesama kelelawar di dalam koloni, mengenal individu lain, dan bahkan menjaga jarak terbang antar kelelawar saat bermigrasi massal. Jadi, bukan cuma mata mereka aja, tapi juga mulut dan telinga mereka yang bekerja sama membentuk sistem navigasi yang sempurna. Kalau dibandingin sama hewan lain, kelelawar itu emang jagonya ekolokasi di darat. Lumba-lumba dan paus bergigi juga pakai ekolokasi buat navigasi dan berburu di bawah laut. Mereka juga mengeluarkan suara klik dan mendengarkan gema. Tapi kelelawar punya tantangan yang beda, yaitu medan yang lebih padat, pohon, gua, bangunan, dan mangsa yang lebih kecil dan lincah, serangga. Jadi sistem ekolokasi kelelawar itu salah satu contoh paling sempurna dari adaptasi evolusioner di dunia hewan. Intinya, mereka membuktikan kalau mata nggak selalu jadi satu-satunya cara untuk melihat dunia. Suara bisa jadi alat penglihatan yang jauh lebih ajaib. Kenapa sih kelelawar sering dikaitkan sama hal-hal mistis, kejahatan, atau bahkan jadi inspirasi pahlawan? Kalau dipikir-pikir, sedikit hewan yang punya citra sekontras kelelawar. Di satu sisi, mereka jadi lambang ketakutan. Di sisi lain, jadi ikon keadilan. Unik banget kan? Dari dulu kala, di berbagai budaya, kelelawar itu sering banget disamakan sama hal-hal yang gelap, jahat, atau bahkan setan dan monster. Kenapa begitu? Simpel aja alasannya, mereka hewan malam. Zaman dulu, sebelum ada listrik, malam itu identik sama bahaya, misteri, dan hal-hal yang gak terlihat. Nah, kelelawar yang aktif banget di malam hari, terbang dalam gelap dan muncul dari gua-gua atau tempat tersembunyi, langsung dicap sebagai penghuni kegelapan. Bentuknya yang agak aneh dengan sayap hitam dan sering nongol di tempat-tempat angker, menangkap, bahkan mengangkutkan itu. Apalagi kalau dihubungkan dengan mitos vampir. Kisah-kisah tentang Dracula yang bisa berubah jadi kelelawar itu udah mendarah daging di banyak kebudayaan barat. Kelelawar vampir yang memang minum darah, walaupun cuma jilat-jilat doang, bukan isep darah, makin memperkuat stigma ini. Jadi, di mata orang-orang, kelelawar itu bukan sekedar hewan, tapi utusan malam, jelmaan setan, atau penyebar kejahatan. Di beberapa tempat bahkan dianggap pembawa sial atau pertanda buruk. Pokoknya aura negatifnya kuat banget deh. Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain, kelelawar juga bisa jadi simbol yang positif loh, bahkan heroik. Contoh paling jelas dan gak ada duanya. Batman. Siapa sih yang gak kenal pahlawan dari Gotham ini? Bruce Wayne, yang trauma melihat kelelawar masuk ke rumahnya saat kecil, justru memilih identitas kelelawar sebagai simbol perjuangannya melawan kejahatan. Kenapa kelelawar? Karena kelelawar itu makhluk malam, menguasai kegelapan, dan mampu menakut-nakuti para penjahat. Mereka bergerak cepat, misterius, dan punya indera yang tajam untuk mendeteksi bahaya. Ini kebalikan total dari citra jahat, justru jadi simbol keadilan malam. Inspirasi Batman dari kelelawar itu mengajarkan kita banyak hal, bahwa sesuatu yang awalnya menakutkan bisa diubah jadi kekuatan. Kegelapan dan misteri kelelawar yang dulu dipakai buat nakut-nakutin, sekarang jadi alat untuk menegakkan kebenaran. Batman gak punya kekuatan super, tapi dia memanfaatkan kecerdasan, teknologi, dan aura intimidasi kelelawar untuk memerangi kejahatan. Jadi, kelelawar yang awalnya monster di tangan Batman jadi simbol pahlawan di balik bayangan. Selain itu, di beberapa kebudayaan lain, kelelawar juga punya arti positif kok. Misalnya, di Tiongkok,
Kelelawar atau Fu itu pengucapannya mirip dengan kata keberuntungan atau Fu. Jadi mereka sering dianggap simbol keberuntungan, kemakmuran, dan panjang umur. 5 kelelawar bahkan melambangkan 5 berkah: kesehatan, kekayaan, panjang umur, kebajikan, dan kedamaian. Lihat kan, dari monster jadi simbol keberuntungan, jauh banget bedanya. Jadi kesimpulannya, citra kelelawar itu memang unik banget. Dari yang dianggap jelmaan setan di film horor, pembawa wabah penyakit di berita, sampai jadi inspirasi pahlawan super di komik. Ini semua kembali lagi ke bagaimana manusia memaknai dan melihat mereka. Yang jelas, di balik semua mitos dan citra itu, kelelawar adalah makhluk yang luar biasa adaptif, cerdas, dan punya peran penting banget di ekosistem kita. Nggak usah takut sama mereka, kenali mereka, dan mungkin kita bisa belajar banyak dari si penjelajah malam ini.